Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana khuluquhul Qur'an alladzina yaqra'una wa yatadarasuna al-Qur'an bitajwid wal itqan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang bersama-sama kita hormati dan kita muliakan Ahinal Kiram Romo Kiai Taufik Nawawi beserta Ibu Nyai selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah dan beserta Dewan Guru, Dewan Asatidz-Asatidzah yang hadir pada acara siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Mandiangin Timur yang saat ini sedang ada tamu tadi meninggalkan lokasi, beserta Bapak Kepala Desa Butang Baru. Yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Pinmas sama Pak Pinsa yang hadir. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di belakang ada orang tua kami, ada Pak Yai Komarudin, dan juga seluruh para tokoh agama yang hadir pada siang hari ini, yang mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Seluruh wali santri Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah dan seluruh santriwan-santriwati yang kita banggakan, dan tokoh dan penduduk masyarakat muslimin muslimat, hadirin wal hadirat yang hadir pada siang hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini tidak ada yang pantas kita ucapkan Bapak Ibu selain ungkapan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, di mana kita dikumpulkan oleh Allah di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah dalam rangka tasyakuran khatmil Quran metode Yambu'a dan juga acara halal bihalal masyarakat Kecamatan Mandiangin Timur. Kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini, acara kita pada siang hari ini, dari awal terencananya acara pada siang hari ini sampai akhir nanti acara hari ini adalah rangkaian acara yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat seiring salam di kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an asbaha aziman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu akan menjadi mulia Bapak Ibu.
segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Maka kita yakin hari ini adalah sebagai bentuk tasyakuran anak-anak kita yang telah selesai belajar metode, belajar cara membaca Al-Quran. Maka yakin hari ini acara yang kita selenggarakan ini adalah acara yang mulia, yang diridhoi Allah. Amin Allahumma. Bulan Ramadan itu adalah bulan mulia. Dikatakan mulianya bulan Ramadan bukan karena banyak orang puasa, akan tetapi mulianya bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihil Quran, karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, desa Butang Baru ini akan menjadi desa mulia kalau seandainya ada satu tempat atau bahkan beberapa tempat yang dimana tempat tersebut adalah mengkaji tentang Al-Quran. Kecamatan Mandi Angin Timur ini juga seperti itu, akan menjadi mulia tempatnya, kecamatannya akan menjadi kecamatan yang mulia kalau penduduknya banyak yang mengkaji Al-Quran. Kecamatan Mandi Angin Timur insya Allah menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Amin Allahumma. Lebih kecil lagi Bapak Ibu semuanya, keluarga Bapak Ibu sekarang ini mulia atau tidaknya adalah lihat bagaimana Quran berada pada keluarga Bapak Ibu semuanya. Kalau bapaknya mungkin belum bisa ngaji karena dulu tidak punya kesempatan belajar ngaji, ibunya pun seperti itu, tidak punya kesempatan belajar ngaji, sehingga bapak dan ibunya mungkin tidak bisa ngaji. Maka kesempatan terakhir adalah Allah berikan anugerah, yaitu seorang anak. Maka seandainya anak itu bisa kita didik, kita jadikan, kita bimbing sampai akhirnya menjadi anak yang mampu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka keluarga bapak akan menjadi mulia karena Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang terlibat dengan Al-Quran akan menjadi ibadah yang mulia. Tidak ada buku, benda apapun yang disentuh, ya, tidak ada benda apapun yang disentuh selain tanpa wudhu kecuali hanya Al-Quran. Al-Quran kalau menyentuh Al-Quran harus dengan wudhu. Memegangnya saja itu sudah pahala, melihatnya itu pahala, apalagi sampai membacanya. Maka kata Kiai Muhammad Harir mengatakan beliau, Al-Quran itu akan keluar karomahnya seandainya dikhidmai, seandainya terus dibaca. Maka saya pesan kepada seluruh wisuda yang telah diwisuda tadi, para khotimatil yambu'a yang sudah bisa membaca Al-Quran, tolong putra putrinya Bapak Ibu diarahkan. Tadi sudah diarahkan sama Yai Taufik, belum selesai, masih banyak tahapan-tahapan ilmu yang harus dikaji yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau hanya sekedar bisa membaca Al-Quran saja, maka itu semua belum keluar karomahnya, belum keluar berkahnya Pak Bu. Maka harus digunakan untuk membaca, syukur sampai menghafal, sehingga di desa Butang Baru ini banyak penghafal Al-Quran. Amin Allahumma amin. Maka Bapak Ibu semuanya, tadi saya sampaikan kullu syai'in yartabitu bil Quran asbaha adiman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Segala sesuatu artinya siapapun yang ikut andil di situ, maka dia akan jadi mulia. Malaikat Jibril itu mulia ya karena membawa wahyu Pak. Nah Bapak Ibu yang sekarang ini mendapatkan kemuliaan Al-Quran yang hadir pada siang hari ini,
ibunya, bapak ibu ikhlas menyaksikan, mendoakan santriwan santriwati tadi, itu akan menjadi mulia. Pak, aku nggak bisa ngaji, Pak, aku nggak bisa baca Al-Quran, tapi peduli di Al-Quran itu harus jenengan wujudkan. Ada yang mendirikan tenda, ada yang masak, ibu-ibu nggak bisa ngaji tapi bisa masak, ada yang mungkin nggak bisa ngaji tapi punya kemampuan untuk ngelola parkir, untuk pengajian, maka ini akan menjadi kemuliaan untuk orang-orang tersebut. Bahkan di dalam hadis al-mahiru bil qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'una wa yatata'ta wa huwa alaihi syakun falahu ajrani. Bapak Ibu, kalau gak bisa baca Al-Quran kemudian kita memaksa baca Al-Quran, itu kan mocone pletak-pletuk, gini apa badan? Moco bismillah mawon dibaleni ping 50 bis. Nggih. Bacanya itu sampai terbata-bata kalau orang yang nggak bisa ngaji. Tapi apa kata Rasulullah? Orang yang seperti itu bukan tidak diberi pahala, tapi dia malah mendapatkan pahala dua. Satu adalah pahala melawan beratnya dia mau ngaji, kedua ngajinya tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin belum punya kesempatan untuk belajar ngaji dan tidak bisa ngaji, tolong jangan berhenti semangat kepada Al-Quran. Kalau di Pondok Nurul Hikmah Al-Masruriyah ada acara hataman, yang semangat Pak, yang semangat, jangan malah males datang, karena semangat Bapak Ibu semuanya saat ini akan menjadi keberkahan buat putra putrinya, ya, buat putra putrinya. Putus mata rantai itu. Sering saya mendengar ini yang menjadi bodoh berkelanjutan kan kayak gini Pak. Angger nasihati anaknya itu Pak Binsa itu selalu ngomong kayak gini, le ojo bodoh kaya bapak. Nggih napa mboten? Ibu-ibu yang ngono, nduk ojo bodoh kaya mama. Itu nanti akan diteruskan oleh anaknya, nasihati anaknya kayak gitu lagi. Nggih napa mboten? Nah, nduk ojo bodoh kaya bapak. Dhisik nasihati mbah kaya ngono. Lah kok buyute iki diteruske kaya ngono. Maka dari itu, ketika jenengan tidak bisa ngaji tapi punya semangat ngaji, saya sedikit bercerita guru besar kita niki, guru putra putrine jenengan niku yambukan niku sanate dugi Mbah Harwani. Nggih, Mbah Harwani niku adalah seorang ulama Al-Qur'an yang ada di kota Kudus. Yambukan niki pusate teng Kudus. Gadah santri namine Kiai Izzuddin, putranipun Mbah Yai Masruriyah nggih. Nah, sehingga menjadi mata rantai sampai ke anak-anak santri kita. Itu Mbah Yai Arwani apakah bapaknya Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an? Enggak, Pak. Mbah Arwani itu sekarang kalau pengen tahu, santrinya ribuan hafal Qur'an semuanya. Kemarin acara khol itu yang menjalankan khotmil Quran yang tercatat itu 12.000 khotmil Quran dibacakan untuk khol beliau. Anaknya hafal Quran, menantunya hafal Quran, cucunya hafal Quran, bapak ibunya hafal Quran? Enggak. Bapak ibunya apa? Bapak ibunya hanya istiqomah di Al-Quran, baca setiap sebulan khatam sekali. Bapaknya juz 1 sampai 15 bulan ini, ibunya 16 sampai 30 bulan berikutnya, seperti itu. Ada semangat di Quran, akhirnya dikaruniai seorang putra yang luar biasa, Muhammad Arwani Amin, yang menjadi sanad terbaik di Indonesia. Yang masyhur salah satunya adalah Mbah Arwani. Mbah Arwani adalah generasi ke-40 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sampai akhirnya ke putra putri jenengan. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu kalau ada urusan Quran yang semangat, aku isone noto kursi Pak, monggo. Aku isone noto snack Pak, monggo. Khidmah demi Al-Quran. Maka yakin gerak-gerak jenengan saniki, panas-panasan kita demi ini, sambil diniati dalam hati bahwa ya Allah karuniakanlah putra putri kami min ahlil Quran, amin Allahumma. Doa sama usaha, lah niki bentuk usahane Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas hadir, diniati tidak hanya mewakili dan Ramil, tidak mewakili Kapolsek, tapi aku hadir niat kepada khidmah kepada Al-Quran. Insya Allah putra putri ini akan dijadikan ahli Quran. Delalah ki dikon ngaji kira tau bantah Pak, kon napalke yang delalah gampang. Akibat nopo? Ibu bantu masak di belakang hanya untuk kesuksesan acara tasyakuran, gawe ingkung demi anak-anak yang tasyakuran metode yang bu'a untuk membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu semuanya, ayo kita raih kemuliaan itu. Habis ini semua yang berkaitan dengan Al-Quran, berkah acara kita pada siang hari ini, saya berpesan untuk punya semangat. Nek urunan harus lebih besar dibanding yang lain. Kalau iuran warga 10.000 misalnya, kanggo Quran 1.000, setuju? Sing semangat Pak. Kalau saya acara di tempat yang lain rewang 1 hari, untuk urusan Quran aku 2 hari. Diniatin apa Pak? Nirakati anak, karena tanpa itu anak kita itu berat. Al-Quran itu sudah berat. Kalau tidak dibantu tirakat orang tua, anak itu mungkin tidak akan mampu. Karena apa? Nanti ketika di surga, kita juga yang akan ditarik dari kesalahan-kesalahan kita, dari nerakanya Allah menuju surganya Allah. Oleh siapa? Putra putri kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula sukani resep Pak Bu. Selotang letrien putra putrine jenengan niku nek dikon salat bantah napa nurut? Nurut nggih Pak. Dikon ngaji kon mondok iki bantah napa nurut? Ketoke kok ora patek semangat ngono. Bingung jawabnya ya. Sebenarnya bantah napa nurut kira-kira Pak Binsa? Bantah ngono lho sing mantep kaya Pak Binsa ngono. Putra putrine jenengan iki lho Pak, kalau disuruh ngaji bar salat, nang ngaji, le ngaji, nduk ngaji, bantah napa nurut? Ana sing bantah, ana sing nurut. Dia tapi berat. Kadang ana sing bantahe. Anak sekarang itu kan cerdas. Lah bapak ngaji ora? Mangkat neng musola, lah mama ngaji ora? Kan seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, saya tanya sekali lagi, salah anaknya salah napa mboten? Mboten sing salah, tapi sing diseneni anak terus. Ya, anak tidak salah Pak. Yang salah coba kita pelajari bagaimana Quran mendidik supaya anak kita itu jadi anak yang soleh-solehah. Yang pertama resepnya kalau pengen gadah putra putri engkang soleh-solehah, resep sing pertama mulai dari kandungan Pak. Enten resep sing diabadikan Quran sampai akhirnya lahirnya Nabi Isa, akhirnya lahirnya Nabi Yahya. Itu kan Nabi kan udah pun soleh nggih. Niku resepnya diabadikan di dalam Al-Quran. Saya sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Diamalkan Bu. Seperti ini konsepnya. Ketika ibu-ibu dulu, ibu-ibu ketika jenengan mengandung seorang anak, ya, yang saat ini sedang hamil. Ada yang sedang hamil, Bu? Enggak ada. Alhamdulillah kalau ada kesempatan ini ya.
Kalau pas sedang hamil keadaannya harus sofaul qalbi, hatinya harus bersih. Kalau pas sedang hamil, sedang mengandung, jangan sekali-kali punya hati yang kotor. Hatinya harus bersih. Jangan sekali-kali punya benci sama tetangga. Serek karo dulure. Bar ngono serek karo dulure lahire mirip kaya gaene ngrasani tanggane. Pas anake lahir wajahe mirip kaya tanggane. Selingkuh malah jarene. Ada juga yang kita mengatakan orang itu selalu ngatain orang. Orang itu dikatakan difitnah, atau kita sering mengungkit keburukan orang lain. Ternyata setelah lahir anak kita melakukan keburukan itu. Hati-hati Bu, ibu-ibu khususnya, hati-hati. Ketika sedang ngandung jenengan, tolong hatinya dijaga. Sesabar mungkin, sekuat mungkin, jaga hati jenengan. Kalau sampai nggak kuat jaga, perbanyaklah berzikir. Nah, ya. Lah di Al-Quran seperti apa resepnya? Seperti ini. Dulu ada seorang namanya Fakut. Namanya siapa Pak? Fakut. Punya anak namanya Siti Hanah sama Siti Asak. Siti Hanah sama Siti Asak ini putra dari Fakut. Siti Hanah dinikah sama Imron, Siti Asak dinikah sama Nabi Zakaria. Nah, Imron ini nanti yang akhirnya jadi nama surat Al-Imron. Terus diabadikan, kalau pengen punya anak yang solih solihah, ikuti Imron, perempuannya Imron atau istrinya Imron. Idh qalat imra'atu Imran, enten sing hafal Quran kan? Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu di Quran ada, jenengan terapkan itu. Kalau pas sedang hamil, istrinya Imron itu, imra'atu Imran, siapa tadi? Siti Hanah. Siti Hanah itu istrinya Imron. Imron namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ada lagi Luqman. Nah itu nanti bahasan lain lagi. Ini resep dulu pengen punya anak yang solih solihah. Sing wis kadung gawe neh Pak. Nggih Pak Binsa nggih. Nah, resepnya itu. Ya nanti malam. Nah, pas kan resepnya pas kemis. Jadi kalau sudah sedang mengandung itu imratu Imron itu seperti apa? Seperti ini. Ya Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Perempuannya Imron itu dulu Siti Hanah tadi ngomong kayak gini. Ya Rabbi ya Allah, aku nazar. Loh, masih di dalam kandungan saja itu sudah nazar. Nazartu laka ma fi batni muharrara. Anakku yang ada di dalam kandungan ini ya Allah, aku bernazar akan tak bebaskan. Bebaskan dari apa? Segala urusan keduniaan. Aku pengen anakku nanti tak jadikan ahli Quran. Aku pengen anakku tak jadikan orang yang bisa dakwah, orang yang bisa tafaqquh fiddin, orang yang bisa syiar agama Islam. Itu sudah punya seperti itu. Kalau kita kan punya anak kan kadang angen-angennya nggak kayak gitu. Anak kursi jito wedok pisan. Engko nek dijikok wong sing ngrumat awakmu sapa? Itu yang diangen-angen. Malah tujuannya kita masuk mana? Tujuannya kita melahirkan adalah untuk merawat kita, bukan untuk ini. Makanya ibu-ibu yang sedang hamil atau mau program hamil, ayo semangat program hamil, didik kayak gini. Pas dalam kandungan langsung dinadarkan untuk menjadi ahli Quran. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Terus kemudian kira-kira kalau niatnya jadi kiai ini berarti minta anak laki-laki apa perempuan, Pak? Anaknya laki-laki mintanya, tapi ternyata Allah memberikannya. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha untha. Ternyata sama Allah tidak dikasih laki-laki.
Imron sama Siti Hanah tadi nggak dikasih laki-laki, malah dikasih perempuan. Dikasih perempuan. Siti Maryam karena punya tadi itu sofaul kolbi, nggak bakal aku protes nenggone Gusti Allah. Nggak apa-apa, memang aku udah nadar anak ini bakal tak jadikan orang yang bisa ngurusi agama, tapi malah dikasih perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, ya Allah, perempuan itu nggak sama seperti laki-laki. Kalau laki-laki langkahnya bisa jauh, mau dakwah kemana saja bisa melaksanakan, tapi kalau perempuan tidak. Tapi aku tetap sabar. Wa inni sammaituha Maryam, ya Allah, mbok kei wedok ora apa-apa, engkau kasih aku perempuan nggak apa-apa, akan tak kasih nama Maryam, uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tak kasih nama Maryam, tapi aku minta kepadamu ya Allah, lindungi anak sampai keturunannya dari godaan setan. Oh, ini ijazah kanggo memberi nama anak. Jenengan ngasih nama anak ngangge donga mboten? Paling kaya sing disampaike Pak Kades mau ngumpulke warga terus ngei mangan. Ya, ini ada doanya kita ketika memberi nama anak. Misalnya nama anaknya adalah Abdullah. Inni sammaituhu Abdullah, uidzuhu bika wa dzurriyyatuhu minasyaitonir rajim. Kalau perempuan ikut tadi itu, wa inni sammaituha Fatimah, uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa, saya pengen laki-laki, tapi engkau kasih perempuan. Saya sabar ya Allah, akan aku beri nama Maryam, tapi saya minta satu, lindungi anak keturunannya dari setan. Dikabulke mboten kalih Gusti Allah? Dikabulke. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Setelah lahir perempuan itu yang namanya Maryam, perempuan yang dinadarkan tadi, perempuan ini diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tadi istrinya siapa namanya? Siti Asa. Waqaffalaha Zakaria. Kemudian dipikirkan mihrab, gubuk pondokan. Kalau sekarang ya kayak di tempat kita kayak gini, ditaruh di situ. Yang yang merawat itu Nabi Zakaria. Ketika setiap kali Nabi Zakaria itu mau memberikan makan si Maryam ini tadi, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Di dalam pondok, di dalam kamarnya Maryam ini tadi, setiap kali Nabi Zakaria mau memberi makan, di dalamnya sudah ada makanan dulu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, di mihrabnya itu tadi, wajada indaha rizqa, wis enek panganan. Lagi digoleke nyang pasar, mulih saka pasar ning kamare pun enten daharan. Sinten sing nyepake? Ditangleti Maryam. Maryam itu kecil sudah bisa berbicara. Itu Maryam. Yang akhirnya Siti Maryam, singkatnya Siti Maryam ini akhirnya tidak pernah disentuh oleh laki manapun, akan tetapi bisa melahirkan seorang laki-laki yang bernama Nabi Isa. Itu riwayatnya, Pak. Riwayatnya itu dari mbahnya, itu ketika di kandungan sudah nazar, sampai punya anak, sampai akhirnya lahirlah Nabiullah Isa alaihissalam, lahir seorang anak tanpa disentuh seorang laki-laki. Dengar-dengar sekarang itu sudah ada Siti Maryam yang melahirkan seorang anak tanpa bapak. Teng mriki wonten mboten? Berah jarene Pak Binsam, berah. Ya, itu mungkin Maryam butang baru. Ada seorang perempuan lahir tanpa seorang bapak. Alasannya ngikuti jejak Maryam. Kalau itu tidak pernah disentuh. Kemudian ketika seperti itu Nabi Zakaria setelah melihat itu, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Enten murid Mbah Harwani namine Mbah Yai Sya'roni, ngajar tafsir Jalalain. Beliau menyampaikan doa yang paling mustajab
adalah doa yang diabadikan di dalam Quran. Salah satunya doa Nabi Zakaria. Ketika melihat keajaiban seperti itu, Nabi Zakaria langsung doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli. Yuk tirukan bareng-bareng. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Niku dongane Nabi Zakaria yang akhirnya juga punya anak Nabi Yahya. Oh, luar biasa. Jenengan pendet pelajaran iki. Nek pengen duwe anak sing soleh solehah, resepe pengen duwe anak Nabi, tapi kan betul mungkin. Ya, tapi anak sing soleh solehah, ikuti perempuannya, ikut Imro'atu Imron, bapaknya ikut Nabi Zakaria. Ya, artinya semuanya harus kompak antara bapak dengan ibu, jangan sampai ada yang berselisih. Kalau ibu sudah ngandung, repot untuk berdoa, bapaknya doa. Doanya apa, Pak? Gondongone Nabi Zakaria tadi. Di Al-Quran ada, Pak? Ada, cari di Quran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ana wong hamil kok kaya ngene iki keluargane, insyaallah ngajine gampang putra-putrine. Dikon salat mangkat salat, kon ngaji mangkat ngaji, kon mondok ora njaluk malah anake sing njaluk. Alhamdulillah. Enggak bakal bantah. Lah bapak dhisik emange mondok. Kalau sekarang kan kayak gitu, nang mondok, dhisik bapak mondok apa ora? Ya ora, ya nyatane wae urip bapak kok. Anak sekarang itu cerdas-cerdas, Pak. Ya, maka kita harus tirakat sama doa kita itu yang harus kuat. Itu pertama resep pengen jadi anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengambil pelajaran dari Imro'atu Imron, dari Nabi Zakaria yang melahirkan nabi-nabi. Kalau kita melahirkan putra-putri yang solih solihah, amin Allahumma amin. Pak, berarti saiki Pak Yai, berarti saiki aku wis telat. Belum. Sekarang yang putra-putrinya mondok itu kalau kemudian rewel, nakal, kula yakin mesti bapak ibune rak tau tirakat. Yakin. Poso ya ora tahu. Apa meneh kok ngirim Fatihah ping 40. Ngirim Fatihah tiap sholat mawon mungkin tidak dilakukan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, resepnya kalau pengen punya putra putri yang soleh solehah adalah berikan rizki yang halal. Saya kasih resepnya di dalam Quran. Ini nuansanya Quran semuanya. Tak berikan resep semua dalam Al-Quran. Tahadus bin nikmah nggih. Tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu ya bukan bagian dari kesombongan. Resep-resep yang saya pakai itu menghasilkan yang benar-benar saya rasakan. Pak Yai apa sudah mempraktekkan? Tak praktek Pak Binsa. Punya putri, punya. Saya mintanya juga kayak gitu. Ternyata dikasih perempuan. Alhamdulillah saniki kelas 3 mbon hafal 10 juz. Alhamdulillah. Pakai resep apa, Pak? Ya pakai resep tadi itu. Ya, ini resep yang kedua. Resep yang kedua saya mengambil pesan, katanya di Jambi ini adalah rekor nomor 1 di Indonesia untuk judi online. Nggih napa mboten? Nah, niki wau kula dibisi Pak Binsa, tolong Pak judi online dikeluar-keluarke. Maksudnya piye ben rame sing judi apa sing? Jadi seperti ini, saya tuh saking memang benar-benar di tempat kami, mungkin nggak tahu di sini ya. Itu judi online pas menang ki alhamdulillah Pak Binsa. Alhamdulillah, ada orang tua yang bangga. Nek anak kurang dolanan kuwi, Pak, ora iso dandan motor langsirku. Loh ya Allah. Makanya di Jambi ini adalah rekor nomor 1, Pak, se-Indonesia. Yang kedua resepnya adalah jangan sekali-kali bapak khususnya, tadi kan ibu, bapak khususnya bertanggung jawab atas kehalalan nafkah yang diberikan kepada ibu dan anaknya. Resepnya di Al-Quran ngikuti lebah.
Lebah niku nggih ngoten Pak. Lebah niku salah satu hewan yang paling manut di dalam Quran. Wa auha rabbuka ilan nahli, terdapat tenggene surat An-Nahl. Wa auha, dan diwahyukan. Wahyu itu kan untuk nabi nggih. Kalau selain nabi berarti apa Ustaz? Ilham nggih. Diberi ilham. Lebah niku diberi ilham oleh Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Hei lebah, kamu kalau bikin rumah itu di gunung-gunung. Kalau nggak di gunung, kalau gunung nggak ada, di waminas syajari, kalau nggak di pohon-pohon. Wa mimma ya'risun, kalau nggak di tempatnya orang-orang kaya itu. Rata-rata rumah lebah nggak ada yang di bawah Pak. Pasti rata-rata di atas pohon, di gunung, kalau nggak di rumah orang-orang kaya itu. Itu perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Diabadikan dalam Quran, diikuti oleh rebah. Manut nenggone Gusti Allah. Kemudian he lebah, tak ilhami meneh, tak kandani. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dulula. He lebah, ojo pisan-pisan awakmu melu mangan sing ora hakmu. Jangan sekali-kali lebah kamu makan yang bukan hakmu. Terus aku makan apa ya Allah? Min kulli samarati, makanlah buah-buahan, makanlah sari-sari bunga yang tak sediakan, itu halal buat kamu lebah. Maka nggak pernah ada Pak lebah kok ujuk-ujuk nyicipi semongko, terus jiko jagunge punyai, ini mboten nate. Nggak pernah Pak, lebah itu nggak pernah makan nyuri, jangankan nyuri sawit ya, nggak pernah. Pasti yang dimakan itu bunga-bunga yang sudah dihalalkan oleh Allah, buah-buahan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Karena dengan makanan yang halal, fasluki subula rabbiki dulula, mesti perbuatannya itu akan menjadi perbuatan yang baik. Karena yang kita makan itu akan jadi energi. Nek pangananmu haram, mesti energimu negatif, tingkah lakumu negatif. Kalau yang kita makan halal, jadi darah, daging, otak, pikiran, itu akan jadi energi yang positif, perilakunya juga positif. Kalau seandainya dari kita sholat kok abot, ngaji kok abot, dangdutan kok enteng, nah, itu berarti dipertanyakan energi makanan yang kita makan. Pak halal Pak, mungkin zakatin jenengan, mungkin kurang peduli kalih tonggo, berarti ada makanan yang bukan hak kita makan. Kebun-kebunku Pak, aku entuk hasil halal Pak, ya tapi ternyata tetangga ada yang belum bisa makan, kita nggak peduli, ada hak dari harta kita. Maka jangan sekali-kali kalau ada orang titeni we Pak bin Pak bin Mas, kalau ada orang perangainya nggak ini, lihat energi yang dia makan, mesti pura masalah. Karena pun janjine Quran, kalau mingkul lis samaroti fasluki subula rabbiki dulula, pasti jalannya baik. Tawon niku lebah itu nggak bakal nyakiti kita kalau kita nggak nyakiti. Nggih napa mboten? Nggih. Nggak ada kita lagi pertemuan tiba-tiba disengat lebah, mesti tukang panen ganggu omahe dintup tawon, gitu Pak Badan. Ganggu dulu baru dia ganggu. Kalau nggak ganggu kita nggak bakal ganggu Pak. Lebah itu baik, makanannya halal. Nanti kalau sudah lebah, ini waktunya udah sore, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Dari lebah itu keluar, dari perut lebah itu keluar yang namanya madu mukhtalifun alwanuh. Maka madu itu warnanya macam-macam, jangan dibilang madu palsu. Di Quran itu sudah disampaikan mukhtalifun alwanuh, macam-macam. Ada madu hitam, ada madu coklat, ada madu kuning, ada madu putih, ada di madu. Ya enggak ya, mukhtalifun alwanuh. Belum selesai Quran jelaskan madu Pak, fihi syifa'ul linnas, dan dari madu itu nanti akan menjadi obat. Fihi syifa'ul linnas, obat untuk manusia. Madu itu tadi
Kata Rasulullah gimana? Alaikum bisyifa'aini. Kalau kalian mau berobat pakai dua. Satu Al-Quran, yang kedua Al-Asal. Yang pertama kalau jenengan mau berobat pakai Al-Quran, yang kedua pakai madu. Nek ono khataman iki wau enten khataman. Pesertanya cuma sedikit, maka saya berharap tahun depan kalau ada khataman ikut. Nggak bisa ngaji, duduk aja nggak apa-apa, dengarkan. Kalau ada yang sakit sediakan air, diminumkan kepada yang sakit, Pak. Kata Rasulullah kalau pengen berobat Al-Quran, yang kedua Al-Asal, madu. Madu itu jadinya bisa jadi obat. Maka kalau ada bapak ibu keluarganya ngikuti filosofi lebah ini tadi, akan keluar dari perut seorang ibu madu, bukan madu, keluar dari seorang ibu anak yang soleh solihah, menjadi obat untuk orang tua dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah sekarang saya tanya kembali, putra putri ini jenengan iku jengkelke apa ngobati jenengan? Jengkelke kabeh malah. Putra putri ini jenengan iku jengkelke apa nyenengke, Pak? Menjengkelke semangat. Kadang niku Pak Yai Taufik mungkin senasib kalih kula. Pak liburane mbok aja suwe-suwe. Jengkel anakku ning omah iki. Malah ketemu anak itu kayak ketemu musuh. Padahal harapannya itu biar jadi madu, ketemu anak itu mulai kok kerja, bisa menghilangkan capek. Wangsul saking kebun, pulang dari kebun sampai ke rumah denger anaknya darus Quran. Gini apa betul? Iku kan masya Allah keluarga nek ngeten iki. Ya Allah, luar biasa ademe. Ditekoki anake nyenengke, mangke mboten cekap teng, tidak hanya cukup membahagiakan dunia, di akhiratnya pun anak kayak gini, Pak. Anak-anak yang tadi ini seperti ini, kemudian kok dia masuk surga, itu nggak bakal mau masuk surga, Pak. Kenapa nggak mau masuk surga? Gula isek pakne karo makne, dilihat dulu bapak mamanya itu ada apa enggak. Kalau sudah dia disuruh masuk surga, itu dia akan melihat dulu di surga itu ono rak bapakku karo mamaku. Niku anak sing soleh solehah. Anak seperti ini akan melihat bapak ibunya ada enggak dalam surga. Kinten-kinten jenengan iki kathah dosane apa ganjarane, Pak? Kok pede? Pengen mlebu surga napa neraka? Nah, surga. Kathah dosane pengen mlebu surga. Jenengan pun yakin mawon kesempatane jenengan iku namung putra putrine jenengan. Itu nanti putra putri jenengan kok sampai jadi anak sing soleh, diparingi kesempatan masuk surga. Niku sing dipadosi jenengan riyen. Yang dicari itu bapak ibunya. Sampai Allah nyuruh kila itu sampai 3 kali. Udkhulul jannah. Apa jawaban anak sing soleh? Lan nadkhulal jannah ya Allah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Orang-orang soleh itu kayak gitu. Kami nggak akan pernah masuk ke surgamu sebelum engkau datangkan bapak dan ibuku. Niku nek anake soleh neng donya ngademi, neng akhirat nyelameti. Niku anak sing soleh. Maka dari itu kesempatan pada siang hari ini pesan dari pemerintah juga, tolong hentikan, awasi putra putrinya dari mencari rizki yang haram, dari hasil-hasil rizki yang haram. Bapak-bapak apalagi yang nggak tua nggak muda kadang nge-slot bareng-bareng, judi online bareng-bareng. Nggih Pak Binsa? Nggih, nggak anak nggak ini. Kalau anak sudah merasakan kenikmatan itu, saya yakin nggak ada di sini otaknya pengen punya pikiran yang baik. Nggak bakal. Anak kayak gini, anak dari seperti itu pengen dijadikan cita-citanya, pengen anak yang hafal Quran. Kalau hasilnya ada yang haram, nggak bakal jadi, Pak. Orang mau dinikahkan saja itu membantah. Saya kemarin dapat curhatan, Pak anakku takon nikah, malah anaknya sampean jawab pripun? Sing nikah ki aku apa kowe to, Pak? Diarahkan nikah, dicarikan seorang perempuan hafidhoh, santri kula. Angsal perempuan hafidhoh. Coba bayangke. Niku nek jenengan purun apa mboten? Purun, cuman jenengan nek ngarahke gadah mantu hafidhoh, gadah mantu hafid, jenengan purun apa mboten?
purun, tapi giliran kok enten sing boten sae rizki sing jenengan paring ketang putra napa putrine jenengan arahke boten bakal hasil. Nduk, tak goleke yo kaya ana wong lanang hafid apal Quran, santrine Mbah Harwani. Sing arep nikah ki aku apa kowe to, Pak? Dipilihkan wanita yang solihah, dipilihkan laki-laki yang soleh. Kalau makanannya ada yang gak baik, ini akan nolak. Apa seperti itu Pak Zaid? Benar, karena di Qur'annya sudah dinas. Nggih Pak Ustaz, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Al-khabisatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabisat. Orang buruk ini akan dipertemukan sama orang buruk. Orang baik akan dipertemukan sama orang baik. Maka Bapak Ibu semuanya, yang kedua ini saya mohon untuk mengoreksi keluarga kita masing-masing. Jangan sampai ada satu titik beras, satu tetes air yang tidak jelas halal haramnya sampai masuk ke keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjadikan generasi kita generasi yang solih solihah. Amin Allahumma amin. Ada resep dua tadi pelajaran pada siang hari ini sebelum saya tutup. Yang pertama apa Pak? Doa. Yang kedua usaha dengan tidak memberi makanan yang halal. Ya, halal itu ada tambahannya Pak. Halalan thayyibah. Adus halal harus baik. Halal tok jenengan ora apik nggih mboten sepaket. Contohnya mau aku wis halal Pak, tapi nggak peduli sama tetangga. Makanya dalam kitab taklim disebutkan bahwa makanan di pasar itu rapatek berkah Pak Babinsa. Kenapa kok bisa nggak berkah? Karena di situ ketika di pasar itu, maaf guys, yang jualan di pasar, bukan maksud ini dawuh teng kitab taklim. Karena di pasar itu kalau kita ngidangkan makanan, yang lihat orang sedikit apa orang banyak? Orang banyak, dan orang banyak itu ada yang mampu beli, ada yang nggak mampu beli. Maka dilihat orang yang nggak mampu beli, isone gur ngelek itu, hilang berkah Pak. Jenengan yang masak opor kok ambune tekan gone tonggo, nah, hilang berkah. Makanya ya kita harus saling berbagi. Ini masuk juga materi halal bihalal. Sebelum saya tutup, tambahan untuk halal bihalal masyarakat Kecamatan Mandiangin Timur, enten hadise Kanjeng Nabi niku ngeten. Sahabat niku nate ditangleti ngeten. Sahabat pernah ditanya, "Wahai sahabat, apakah kau tahu orang yang paling rugi?" Orang sahabat menjawab, "Al-muflisu man la dirhama lahu wala mata." Mereka adalah orang-orang yang enggak punya harta, enggak punya perhiasan, enggak punya itu. Kata Rasulullah salah. Orang yang bangkrut itu adalah al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut, nah jangan-jangan kita ini Pak. Orang yang bangkrut itu kata Rasulullah, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin. Jenengan nanti pas kiamat itu kan amal kayak gini di bawah. Amal sholat, amal zakat, amal puasa Ramadan, semua amal ibadah kita bawa ke sana untuk bekal masuk surga. Tapi sebelum kita mau masuk surga, fayati man syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Jenengan nanti di akhirat itu akan dituntut. Kalau membawa amal gudang baik, nanti akan ada orang yang nuntut. Apalagi kalau punya jabatan, akan ada tuntutan-tuntutan. Pak, ya Allah, jangan masukkan surga dulu. Kenapa? Orang ini pernah mukul aku, pernah ngambil hakku, orang ini pernah nyakiti aku, orang ini pernah ngatain aku, orang ini pernah ngejek aku. Semua dituntut Pak. Kalau sudah dituntut seperti itu, kebaikan sholatin jenengan itu gue nebus, dibayar tebusan kebaikan. Kalau fa'in faniyat hasanatuhu, kalau seandainya habis kebaikan jenengan, ibadah semua ini habis,
untuk nebus kesalahan, sedangkan kesalahan kita masih ada, maka dosane sing jenengan salahi, jenengan sing nanggung. Kalau sampai kebaikan jenengan itu habis nutupi keburukan jenengan, sedangkan keburukan jenengan dereng tuntas, maka akan diganti dengan cara nanggung dosa sing nate jenengan sakiti. Hati-hati, hakul adami ini akan kebawa sampai ke akhirat. Maka yang seharusnya kita banyak ibadah masuk surga, karena hakul adami, hubungan sesamanya tidak diselesaikan, maka bisa menyebabkan kita keplesetnya ke nerakanya Allah. Maka luar biasa para alim ulama mencetuskan yang namanya halal bihalal. Di Mesir mboten enten nggih, nggak ada kan halal bihalal. Di Mesir nggak ada halal bihalal, di Mekah pun nggak ada halal bihalal. Adanya di Indonesia. Tujuan ulama apa? Ben posone ora eman. Kalau puasanya ini tadi Ramadan ini, kalau kemudian setelah itu kita nggak ada halal bihalal, maka puasa ini akan menjadi penutup dosa hakul adami. Maka cerdasnya ulama kita membuat acara halal bihalal. Maka selesainya acara kita pada siang hari ini, monggo saling maaf memaafkan antara pejabat dari Babinsa, Babin Kamtipmas, semua yang kita lakukan saling maaf memaafkan. Setuju nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan oleh Allah anak yang solih solihah min ahlil Quran ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin cukup itu saja, nggak usah panjang-panjang, terlalu panjang juga ya ini. Kepanjangan nggak? Mboten nggih. Jam pinten niki? Jam setengah gangsal tadi, dah jam 3:30 sampai 4:30. Dah cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, terkhusus keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Masruriyah. Salah kata, salah ucap, salah tingkah dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam kita berjuang selalu mendapatkan pertolongan, inayah dari Allah, hidayah dari Allah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.